Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fadila Butungan. Di sini saya akan menjelaskan filsafat pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Pendidikan merupakan proses persamaan potensi dalam diri manusia serta pengembangan intelektualitas pemikiran. Ibnu Khaldun yaitu seorang filosof yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang terjun di bidang politik dan sekaligus ilmiah. Pendidikan menurut Ibnu Khaldun hanyalah semata-mata suatu aktivitas yang bersifat pemikiran yang jauh dari aspek pragmatis dalam kehidupan. Akan tetapi, pendidikan juga merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas dan watak jenis manusia lewat pendidikan tersebut. Perkembangan ilmu. Perkembangan ilmu pengetahuan berasal dari percampuran peradaban dan kebudayaan seperti yang telah disampaikan bahwa tabiat akal adalah memikirkan apa yang diungkapkan lewat indera. Metode belajar menurut Ibnu Khaldun yaitu sebuah keahlian, sehingga tidak ada ketertarikan dalam bentuk dan metode pengajaran tertentu yang dipakai dalam mengajar. Penguasaan ilmu yang sudah menjadi skill itu berbeda dengan pemahaman dan pengetahuan lewat hafalan. Bisa saja paham dan hafal didapatkan oleh orang yang baru belajar, orang awam, orang pandai, dan juga orang yang serius mendalami bidang disiplin ilmu tersebut. Dalam mengajar, metode mengajar bisa saja muncul seketika di saat mengajar karena tuntutan keadaan, sehingga dalam mengajar tidak harus terpaku dalam satu metode atau beberapa prinsip utama yang dikemukakan Ibnu Khaldun. Yang pertama, prinsip berangsur-angsur. Yang kedua, prinsip pengenalan umum sebelum penjelasan. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Yang keempat, memperhatikan bakat dan kemampuan peserta didik. Yang kelima, tidak mencampur materi yang bisa menjadikan peserta bingung. Yang keenam, menghindari kekerasan. Yang ketujuh, menumbuhkan skill. Nah, dalam penjelasan Ibnu Khaldun, dari beberapa metode pengajaran dari yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, ada beberapa metode yang di situ sama persis dengan metode yang digunakan guru-guru zaman sekarang. Nah, di situ ada yang kayak metode pembelajaran itu harus berbeda-beda karena metode pembelajaran atau metode penyampaian kita sebagai guru kepada siswa, karena tidak semua siswa bisa memahami apa yang kita sampaikan, dan mungkin bisa jadi ada sebagian siswa yang memahami dan sebagiannya tidak. Nah, terus ada juga di situ tidak menggunakan kekerasan terhadap siswa, karena ketika kita menggunakan kekerasan terhadap siswa, pasti siswa itu akan mulai marah dan mulai tumbuh rasa malas dalam dirinya untuk belajar, dan pasti seorang siswa itu berpikir untuk tidak lagi masuk ke mata pelajaran tersebut karena gurunya saja garang atau tidak sebaik yang kita pikirkan. Dan di situ juga ada metode kita harus memperhatikan bakat dan kemampuan peserta didik. Kenapa seperti itu? Ya, karena ketika kita mengetahui bakat dari seorang peserta didik, entah itu dia menyanyi, menari, menghafal dan lain sebagainya, maka kita gunakan dan kita dorong mereka untuk terus beraktivitas dan terus memperbaiki dan terus belajar mengenai apa yang menjadi bakat dalam diri mereka tersebut. Dan kita sebagai guru harus mendukung peserta didik kita agar mereka itu makin maju. Itulah tugas seorang guru. Nah, dan di situ juga ada metode untuk ketika kita mengajar, kita tidak boleh mencampurkan materi yang seharusnya kita ajarkan kepada mereka dengan materi yang tidak seharusnya kita ajarkan kepada mereka. Kenapa? Ya, karena kalau kita menjelaskan di satu tujuan, maka selesaikan tujuan tersebut. Selesaikan materi pertamanya. Selesaikan
apa yang kita sampaikan dari awal. Jangan ketika kita belum selesai menyampaikan materi pertama, kita sudah menyambung ke materi kedua. Jadi kayak serta didik itu bingung yang sebenarnya ini yang mana, dan penjelasannya mungkin sebagian menerima tapi tidak puas karena hanya setengah, tidak semuanya. Dan ketika kita menjelaskan harus keseluruhan biar peserta didik kita itu menyukai dan bisa paham apa yang kita jelaskan, sehingga ketika ada yang misalnya yang kurang jelas dari mereka bisa paham apa yang seharusnya mereka tanyakan, dan kita juga bisa menjawab apa yang mereka tanyakan. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.